Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini kita akan kembali mengupas unboxing tax roll terkait dengan surat edaran Dirjen Pajak nomor SE 28 PJ 2021 tentang PPN atas penyerahan tanah dan pengkreditan pajak masukan atas perolehan tanah. Oke guys, terima kasih selama ini selalu menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, kita langsung ke peraturannya. Oke, surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 28 PJ 2021 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan tanah dan pengkreditan pajak masukan atas perolehan tanah. Baik, di sini terbagi menjadi beberapa bagian umum dalam rangka penyeragaman dalam pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan tanah dan pengkreditan pajak masukan atas perolehan tanah. Perlu menetapkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan tanah dan pengkreditan pajak masukan atas perolehan tanah. Maksud dan tujuan. Maksud surat edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai pengenaan PPN atas penyerahan tanah dan pengkreditan pajak masukan atas perolehan tanah. Tujuan surat edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan tanah dan pengkreditan pajak masukan atas perolehan tanah, sehingga terdapat keseragaman dalam penerapan ketentuan dimaksud. Oke, lanjut. Ruang lingkup di sini ada ketentuan umum, kemudian pengenaan PPN atas penyerahan tanah, tempat rutan PPN atas penyerahan tanah, pengenaan PPN atas pengadaan tanah, dan pengkreditan pajak masukan atas perolehan tanah. Dasar hukum guys, di sini ada Undang-Undang nomor 7, Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang PPH. Kemudian ada lagi Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang PPN. Lalu ada Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 1983, Undang-Undang PPN guys, ya, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2021 tentang pelakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha. Jadi memang PP nomor 1 tahun 2012 ini diubah terakhir dengan PP nomor 9 tahun 2021. Lalu Peraturan Menteri Keuangan nomor 231 PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, serta pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Kemudian ada lagi Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 PMK.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil, pajak pertambahan nilai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 197 PMK.03/2013 dan Peraturan Dirjen Pajak nomor Per 07 PJ 2020 tentang tempat pendaftaran wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar atau pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan kantor pelayanan pajak Madya atau disingkat di sini Per 07 2020. Oke, kita masuk ke materi guys. Bagian pertama, ketentuan umum. Nah, ini umum ya guys ya. Jadi sebenarnya sudah dibahas di peraturan di atasnya guys. Penyerahan tanah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan pasal 16D Undang-Undang PPN beserta penjelasannya
termasuk penyerahan tanah oleh pengusaha kena pajak (PKP) kepada instansi pemerintah dalam rangka pengadaan tanah terutang PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pajak masukan atas perolehan tanah dapat dikreditkan dalam hal tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang PPN beserta penjelasannya. Nah, ini dia intinya guys, bagian kedua, pengenaan PPN atas penyerahan tanah. Oke, tegas di sini guys, tanah merupakan barang kena pajak atau BKP. Penyerahan tanah dikenai PPN sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini sebenarnya ada di memori penjelasan Undang-Undang PPN ya guys. Ya, pasal 4 ayat 1 huruf A memori penjelasan penyerahan. Ya, persyaratannya di sini penyerahan dilakukan oleh pengusaha termasuk dalam pengertian penyerahan BKP dalam pasal 1A Undang-Undang PPN. Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean, di dalam daerah pabean, dan penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. Wah, dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. Oke, ini menarik nih guys. Ya, karena ada tambahan pekerjaan pengusaha, ini menarik jadinya. Pengusaha, sebagaimana dimaksud pada huruf B, angka 1, meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP tetapi belum dikukuhkan. Ya, dicek lagi di bawah penjelasan terkait dengan pengusaha. PKP ada dua berarti, yang sudah dikukuhkan menjadi PKP maupun yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP tetapi belum dikukuhkan. Pengusaha pada huruf C adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN yang kegiatan usaha atau pekerjaannya tersebut dapat diketahui dan adanya kegiatan yang menunjukkan aktivitas usaha, antara lain memiliki persediaan berupa tanah dan atau bangunan untuk dijual. Oke, berarti menjelaskan lebih lanjut yang ini guys, pekerjaan pengusaha. Oke, ya, aktivitas usaha memiliki persediaan berupa tanah dan atau bangunan untuk dijual. Menarik nih guys. Oke, pengusaha sebagaimana dimaksud pada huruf D wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah penerimaan bruto atau penerimaan brutonya melebihi batasan pengusaha kecil. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Keuangan mengatur mengenai batasan pengusaha kecil PPN. Tadi ya di PMK 68 dan diubah dengan PMK 197 guys, tadi ada di atas. Oke, di dasar hukum. Nah, lanjut lagi. Sekarang penyerahan tanah dikenai PPN sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16D Undang-Undang PPN dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut. Penyerahan dilakukan oleh PKP, tanah yang diserahkan menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, kecuali pajak masukan atas perolehannya tidak dikreditkan karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Oke, ya, saklek lagi nih guys, ya, tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Oke, termasuk dalam pengertian penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1A Undang-Undang PPN. Oke, masuk dalam pengertian penyerahan di pasal 1A Undang-Undang PPN. Oke, aktiva tujuan semula tidak diperjualbelikan, ya, yang tidak diperjualbelikan karena mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, tidak punya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, penyerahan dilakukan oleh PKP. Jadi, misalnya nih, tanah di atasnya ada mes untuk pegawai. Kalau tidak terkait dengan hubungan usaha, maka tanahnya, ya, tanahnya di sini tidak masuk kategori yang ini nih. Tidak diperjualbelikan kecuali, ya berarti masuk pengecualian, tidak memenuhi persyaratan, berarti tidak terutang PPN pasal 16. Oke, di bawahnya lagi ada lagi kalau nggak salah. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini sekarang terkait dengan restrukturisasi usaha kalau nggak salah huruf G. Pengalihan BKP berupa tanah yang merupakan aktiva yang bertujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, serta pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal sebagai penerbit saham, dikenai PPN dalam hal pihak yang menerima pengalihan merupakan pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai PKP. Ya, tidak termasuk penyerahan kalau yang menerima pengalihan, yang melakukan pengalihan, ya, adalah PKP. Di sini berarti tidak memenuhi syarat dari pasal 1A. Ayat 2 kalau nggak salah. Ya, oke, huruf D ya. Ya, huruf H disebut sini.
Dalam hal tanah sebagaimana dimaksud pada huruf G, dialihkan kepada pengusaha yang telah berhubungan sebagai PKP, pengalihan tersebut bukan merupakan penyerahan BKP sesuai ketentuan pasal 1A ayat 2 huruf D Undang-Undang PPN. Nah, itu tadi ya. Sehingga atas pengalihan tanah tersebut tidak dikenai PPN. Dalam hal BKP yang dialihkan merupakan tanah dan bangunan, maka PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa tanah dan bangunan tersebut. Oke, ini berarti ada beberapa kondisi ya. Oke, sekarang di dasar pengenaan pajaknya guys, DPP sehubungan dengan penyerahan BKP berupa tanah pada huruf A yaitu harga jual tanah. BKP berupa tanah bangunan pada huruf I yaitu harga jual tanah dan bangunan. Batasan pengusahaan kecil, dasar pengenaan pajak, faktur pajak, serta tata cara pemungutan pencocoran dan pelaporan PPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, yang batasan pengusaha kecil berarti PMK 68 ya, diubah dengan PMK 197. Masalah DPP berarti harga jual ya di Undang-Undang PPN guys, di pasal 1 ayat angka 18 kalau nggak salah. Masalah faktur pajak 13 ayat 5 Undang-Undang PPN, dan kemarin ada PMK nomor 18 ya, PMK 03 tahun 2021. Nah, sisanya standar berarti sesuai Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksanaannya. Nah, di sini juga ada contoh kasus pengenaan PPN atas penyerahan tanah di lampiran huruf A guys. Contoh pengenaan PPN atas penyerahan tanah. Penyerahan tanah atau bangunan dengan tujuan diperjualbelikan di pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN. PT Bangun Baru bergerak di bidang real estate dengan kegiatan utama penjualan tanah dan bangunan dan telah dibukukan sebagai PKP. Atas transaksi penjualan tanah dan bangunan oleh PT Bangun Baru dikenai PPN berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN. Jika PT Bangun Baru sebagaimana contoh di atas melakukan pemberian secara cuma-cuma atasan bangunan yang sebelumnya dicatat sebagai persediaan untuk disumbangkan, maka atas pemberian cuma-cuma tersebut dikenai PPN. Oke, lanjut guys. Pemberian cuma-cuma termasuk penyerahan di pasal 1A ayat 1. Huruf C kan masalah, huruf B saya lupa. Oke, lanjut lagi deh. Tuan Adi, seorang karyawan, memiliki banyak tanah di berbagai tempat. Tuan Adi secara rutin melakukan pembelian tanah untuk kemudian diperjualbelikan tanah tersebut. Tahun 2012, Tuan Adi melakukan beberapa kali penjualan tanah. Hingga pada suatu bulan nilai penjualan perendah bruto Tuan Adi telah melebihi batasan pengusaha kecil. Tuan Adi wajib melaporkan usahanya untuk dibukukan sebagai PKP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah peredaran brutonya melebihi batasan pengusaha kecil. 4,8 miliar guys. Atas penyerahan tanah oleh Tuan Adi setelah dibukukan menjadi PKP, dikenai PPN berdasarkan aturan pasal 4 ayat 1 A Undang-Undang PPN. Apabila yang huruf B sekarang guys, apabila Tuan Adi sebagaimana contoh di atas melakukan penjualan tanah tidak melebihi batasan pengusaha kecil, Tuan Adi tidak wajib melaporkan usahanya untuk dibukukan sebagai PKP. Atas penyerahan tanah oleh Tuan Adi tidak dikenai PPN. Oke, ini masih klop guys, masih sesuai dengan peraturan-peraturan sebelumnya memang. Ya, yang di huruf C sudah PKP, yang huruf B belum 4,8 miliar. Maka tidak wajib melaporkan usahanya untuk di PKP-kan. Sehingga karena tidak memenuhi syarat penyerahan yang turun PPN, atas penyerahan tanah oleh Tuan Adi yang belum PKP tidak dikenai PPN. Nah, ini yang menarik nih tadi nih. Ya, karena tadi ada kata-kata pekerjaan pengusaha di surat edaran ini. Ya, jadi tidak terkait kegiatan terkait dengan kegiatan pekerjaannya lingkungan usaha atau pekerjaan sebagai pengusaha tadi kata-kata gitu nggak salah. Nah, contoh ini guys, menarik ini. Tuan Budi, seorang karyawan, berarti bukan pengusaha guys, bukan pekerjaan pengusaha gitu ya. Memiliki aset berupa tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan tersebut dijual dengan nilai pengalihan 5 miliar. Karena penyerahan tanah dan bangunan tidak dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha Tuan Budi, nah, sebenarnya bukan kalau ada tambahan tadi tuh pekerjaan pengusaha, ya mesti ditambahkan tapi nggak apa-apa, karena arahnya memang ke orang pribadi guys. Tapi ini menarik guys. Maka atas penyerahan tanah dan bangunan tersebut tidak dikenai PPN sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN, dan Tuan Budi tidak wajib dibukukan menjadi PKP. Karena di SE ini ada tadi tuh penegasan pekerjaan pengusaha. Oke, berarti untuk orang pribadi kita lihat lagi aja guys di bagian atas.
Ini menarik nih guys, surat edaran ini menarik nih. Karena ada penegasan bagi orang pribadi yang menjual tanah yang selama ini banyak sekali pribadi-pribadi yang jual beli tanah tuh gampang. Apakah kalau saya jual tanah dan bangunan di atas 4,8 miliar saya harus PKP? Nah, di sini ada kata-kata penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. Nah, itu dia. Tadi ya, contohnya di Tuan Budi kalau nggak salah. Ya, di sini juga dijelaskan pengusaha seperti apa ya di sini. Ya, pengusaha seperti apa termasuk di sini aktivitas usaha pekerjaan pengusaha ini atau pengusaha ini memiliki persediaan berupa tanah dan bangunan untuk dijual. Nah, sementara tadi si contoh Tuan Budi, ya contoh Tuan Budi sebagai seorang karyawan, karena dia cuma jual tanah nggak punya persediaan dong. Menarik ini guys, menarik penegasan bagi orang pribadi yang menjual tanah dengan nilai pengalihan di atas batasan pengusaha kecil. Ya di sini contoh 5 miliar. Tidak dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha kalau seorang karyawan, Tuan Budi guys, maka atas penjualan tanah bangunan tersebut tidak dikenai PPN dan tidak wajib dibukukan menjadi PKP. Oke, luar biasa nih guys. Menarik ini kalau menurut saya guys, survei ini guys. Ya, kalau tadi tambahan pekerjaan pengusaha tadi guys. Lanjut, penyerahan tanah dan bangunan dengan tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Pasal 16D Undang-Undang PPN. PT Untung Makmur bergerak di bidang perdagangan dan telah dibukukan sebagai PKP. Tahun 2005, PT Untung Makmur membeli tanah dari Nyonya Cika yang tidak dibukukan sebagai PKP, sehingga tidak ada PPN yang dibayar oleh PT Untung Makmur pada saat perolehan tanah. Tanah tersebut oleh PT Untung Makmur digunakan sebagai perluasan area parkir kendaraan pengiriman barang PT Untung Makmur. Karena kesulitan keuangan, PT Untung Makmur menjual tanah ini tahun 2015. Atas penjualan tanah tersebut dengan PPN berdasarkan pasal 16D Undang-Undang PPN ini juga penegasan lagi. Karena jualnya tahun 2015 guys. Ya. Dan di perubahan Undang-Undang PPN di tahun 2007 ya, pengecualian itu cuma dua, yang tidak terkait usaha, ya, aktiva multijual semula tidak diperbolehkan oleh PKP, tidak terkait usaha, satu. Yang kedua, sedan dan berupa station wagon. Kalau ada perkreditkan, tidak ada perkreditkan berupa sedan station wagon dan aktiva yang tujuan semula yang tidak terkait kegiatan usaha. Nah, di sini dijual 2015, ya, oke, dijual 2015, pasal 16D, perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009, jelas-jelas sudah berubah. Tapi bukan 2007 ya, 2009 lagi. Oke, lanjut. Oke, jadi di sini ada penegasan, bagus nih guys. Ada penegasan lagi karena saya sering sekali ditanya masalah ini, sering kali ditanya karena memorinya masih memori undang-undang sebelum perubahan di Undang-Undang Nomor 42 guys. Ya, jadi kalau tanah yang dibeli tidak ada dikreditkan atau tidak ada PPN yang dibayar gitu ya, maka saat dijual kembali itu tidak terutang. Yang dulu memang gitu, tapi yang sekarang ya setelah perubahan Undang-Undang Nomor 42 cuma dua pengecualian tadi. Aktiva yang tidak terkait usaha dan aktiva berupa sedan dan station wagon yang dikecualikan dari pengenaan PPN pasal 16B. Oke, lanjut lagi. Untuk B, PT Simpan Tunai bergerak di bidang jasa keuangan bank dan asuransi. Nah, ini juga non JKP nih guys. Keuangan bank asuransi dan telah dilakukan sebagai PKP. Nah, karena melakukan penyerahan berupa persewaan ruangan kantor dan ruangan ATM. Nah, ini berarti dua penyerahan ini tidak terkait langsung ya dengan kegiatan bank atau asuransi. Sewa ruang dan sewa ruangan kantor dan ruangan ATM. Sewa ruangan berarti. PT Simpan Tunai memiliki sebidang tanah dan bangunan yang digunakan sebagai kantor cabang. PT Simpan Tunai menjual tanah dan bangunan tersebut karena pindah lokasi kantor cabang di tempat lain. Atas transaksi penjualan tanah dan bangunan tersebut dikenai PPN sesuai dengan pasal 16D Undang-Undang PPN. Nah, ini juga clear ya. Ya, walaupun karena dia sudah PKP sih guys pada dasarnya PT Simpan Tunai ini. Nah, sekarang orang pribadi lagi nih. Nyonya Larastika memiliki usaha jasa persewaan tanah dan bangunan, tapi telah bukan sebagai PKP. Oke. Beda dengan Tuan Budi ya guys. Nyonya Larastika berniat menjual sebuah gedung pertokoan miliknya yang semula disewakan. Karena gedung tersebut termasuk dalam aktiva menurut jual semula tidak diperjualbelikan, maka atas penjualan gedung pertokoan dimaksud
dikenai PPN sesuai dengan ketentuan pasal 16D Undang-Undang PPN. Nah, ini juga normal, guys. Ya, yang menarik yang ini nih, guys. Ada contoh kembali ke masa lalu sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 42 Undang-Undang PPN di tahun 2009. Oke, lanjut. Bagian ketiga sekarang, tempat terutangnya PPN atas penyerahan tanah. Penyerahan tanah atau bangunan oleh PKP yang memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah atau bangunan dan terdaftar pada wilayah administrasi KPP di lingkungan kantor wilayah wajib pajak besar, lingkungan kantor wilayah Jakarta Khusus, dan kantor pelayanan pajak Madya atau KPP BKM berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, ini BKM, guys. Terutang PPN di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dan diadministrasikan di KPP BKM dalam hal lokasi tanah dan bangunan yang dialihkan berada pada tempat kegiatan usaha dalam wilayah administrasi KPP BKM. Ini juga clear, guys. Atau terutang PPN di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dan diadministrasikan di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha berada dalam hal lokasi tanah dan bangunan dialihkan berada pada tempat kegiatan usaha di luar wilayah KPP BKM. Ini juga masuk akal, guys. Ya, kalau memang di wilayah BKM ya berarti terutang di KPP BKM. Jadi kalau di luar ya wilayah intinya ya di luar wilayah KPP BKM, maka di sini tempat terutangnya adalah tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan sekali di kantor pelayanan pajak wilayah kerja yang meliputi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha berada, bukan di KPP BKM berarti. Lanjut huruf B, penyerahan tanah atau bangunan oleh PKP yang memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah atau bangunan dan tidak terdaftar pada KPP BKM. Terutang PPN di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dan diadministrasikan di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha di mana lokasi tanah dialihkan. Wilayah administrasi sehubungan dengan pemungutan dan penyetoran PPN atas penyerahan tanah bagi PKP yang terdaftar pada KPP BKM yang tadi disebut di huruf A, guys, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Dirjen Pajak yang mengatur mengenai tempat pendaftaran wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan atau tempat pelaporan usaha PKP pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan kantor pelayanan pajak Madya P07, guys. Contoh kasus atas penyerahan tanah ini, guys, ada di lampiran huruf B. Nah, sekarang kita lihat contoh kasusnya lampiran huruf B, tempat terutang PPN atas penyerahan tanah. PT Citra Amalia merupakan developer perumahan mewah dengan lokasi perumahan di Kabupaten Bekasi. PT Citra Amalia terdaftar di KPP Madya Bekasi dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Atas penyerahan properti oleh PT Citra Amalia, terutang PPN di Kabupaten Bekasi dan diadministrasikan di KPP Madya Bekasi. Apabila PT Citra Amalia pada contoh di atas yang tadi angka 1 merupakan PKP yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Pusat, maka atas penyerahan properti oleh PT Citra Amalia terutang PPN di Kabupaten Bekasi dan diadministrasikan di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi properti tersebut berada. Contoh ketiga, PT Karya Bangsa merupakan developer perumahan mewah terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari dan telah dikukuhkan sebagai PKP. PT Karya Bangsa memiliki proyek pembangunan perumahan di Kota Purwokerto. Atas penyerahan properti di Kota Purwokerto oleh PT Karya Bangsa, terutang PPN di Kota Purwokerto, dan diadministrasikan di KPP Pratama Purwokerto. Ini tadi ya. Gitu, guys. Oke, bagian keempat sekarang, pengenalan PPN atas pengadaan tanah. Penyerahan tanah oleh PKP kepada instansi pemerintah dalam rangka pengadaan tanah dikenai PPN. Oke. PPN yang terutang atas penyerahan tanah dalam rangka pengadaan tanah pada huruf A dipungut oleh PKP yang menyerahkan tanah kepada instansi pemerintah dan tidak dipungut oleh instansi pemerintah. Ini luar biasa nih, guys. Oke. Dalam rangka pengadaan tanah dipungut oleh PKP yang menyerahkan tanah dan tidak dipungut oleh instansi pemerintah. Berarti beda nih ya, mestinya WAPU pasal 16A ini, guys, undang-undang PPN. Tapi kita baca lagi coba. Huruf C. PKP sebagaimana dimaksud pada huruf A yang menerima pembayaran atas pengadaan tanah kepada instansi pemerintah wajib memungut PPN dengan membuat faktur pajak dan kode 101, menyetor PPN dan melaporkan PPN terutang dalam surat pemberitahuan masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, contoh pasal 8 huruf C. Ini menarik sih, guys. Ya,
Kapitalisasi pemerintah, which is di sini adalah bendaharawan berarti ya. Tapi di aturan ini, bukan aturan ya, di surat edaran ini, jadinya seperti berbeda dengan pasal 16E. Mestinya PPN dipungut oleh WAPU, bendaharawan, instansi pemerintah. Tapi di sini dibilang dipungut oleh PKP yang menyerahkan tanah kepada instansi pemerintah dan tidak dipungut oleh instansi pemerintah. Nah, karena ini transaksinya balik lagi dipungut oleh pihak yang menyerahkan, jadinya kode fakturnya, kode transaksi 01. Setor lapornya juga 01 juga berarti ke pihak yang menyerahkan. Oke, menarik juga nih bagian ini. Luar biasa, guys. Oke, pengenalan PPN atas pengadaan tanah. Contohnya di sini PT Atletik Juara adalah perusahaan pabrik sepatu dan telah dibuka sebagai PKP. Tahun 2015, pemerintah daerah Bogor melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor. Salah satu tanah menjadi objek pengadaan adalah tanah milik PT Atletik Juara. Atas pengadaan tanah oleh PT Atletik Juara kepada pemerintah daerah Bogor, dikenai PPN sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16D Undang-Undang PPN. PT Atletik Juara sebagai pihak yang menerima pembayaran, berarti pihak yang mengalihkan, wajib membuat faktur pajak dengan kode transaksi 01, memungut PPN, serta melaporkan dalam SPT Masa PPN. Oke, guys. Oke, lanjut lagi. Tuan Wijaya, seorang karyawan dan tidak dibuka sebagai PKP. Tahun 2015, Dinas Pendidikan Kota Magelang melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung sekolah. Salah satu tanah yang menjadi objek pengadaan adalah tanah milik Tuan Wijaya. Atas pengadaan tanah ini tidak dikenai PPN karena Tuan Wijaya bukan PKP. Nah, ini masih masuk akal ya. Karena karyawan. Ya, apalagi tadi contoh di atas untuk penyerahan dalam ikut kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. Ini tadi Tuan Wijaya adalah karyawan, orang pribadi tapi ini guys. Sebelum berlakunya undang-undang ini, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk pengkreditan pajak masukan atas perolehan tanah. Oke. Bagi PKP yang belum berproduksi, berlaku hal-hal sebagai berikut. Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang tentang PPN, pajak masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Oke, karena memang hanya barang modal yang boleh guys dikreditkan. Ya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Barang modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut. Tanah yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan merupakan BKP yang termasuk dalam pengertian barang modal, sebagaimana dimaksud tadi dalam huruf B. Sehingga pajak masukan atas perolehan tanah dapat dikreditkan dalam hal tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Undang-Undang PPN. Pengkreditan pajak masukan atas perolehan tanah sebagai barang modal, sebagaimana dimaksud pada huruf C, tetap berlaku meskipun barang modal berupa tanah tidak dapat dibebankan sebagai biaya melalui penyusutan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Oke. Sekali lagi, ini juga penegasan lagi guys, memang harus di-split ya. Mana ketentuan PPH, mana ketentuan PPN. Nah, di sini dijelaskan bahwa pajak masukan tetap dapat dikreditkan untuk barang modal tersebut, walaupun tanah tidak dapat dibiayakan melalui penyusutan dalam peraturan di bidang pajak penghasilan. Oke, sekarang kita lanjut lagi bagian kedua. Pajak masukan atas perolehan tanah yang tidak berkaitan dengan pencairan yang tentang PPN tidak dapat dikreditkan oleh PKP, baik PKP telah berproduksi maupun belum berproduksi. Oke. Jadi kalau tidak terkait dengan pencairan tentang PPN tidak dapat dikreditkan karena memang kan nggak boleh guys. Ya, yang tentang PPN misalnya usaha perbankan, gedung kantor bank, misalnya aja ini beli tanahnya, tapi karena bank tidak terkait dengan penyerahan tentang PPN, jasa perbankan, ya ini benar-benar jasa perbankan ya guys ya, gedung kantor cabang misalnya. Nah, pembelian tanah tadi tidak boleh dikreditkan, baik yang PKP maupun baik PKP yang berproduksi maupun belum berproduksi. Oke, contoh kasus di sini, contoh kasus pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang belum produksi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja ada di lampiran hidup. Nanti kita lihat guys di bawah. Nah, kemudian bagian kedua, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan pengkreditan pajak masukan atas perolehan tanah bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan atau ekspor BKP dan atau JKP
berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa terhadap PKP yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor BKP dan atau JKP sampai dengan jangka waktu tertentu, PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan tanah baik sebagai barang modal maupun bukan barang modal, baik PKP tersebut telah atau belum melakukan penyerahan sesuai dengan ketentuan penkreditan pajak masukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Karena memang berubah total ya di pasal 112 ini. Oke, kita lihat contoh-contohnya nih guys. Lampiran huruf D, pengkreditan pajak masukan atas perolehan tanah. Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, PT Sumber Terang adalah PKP baru dan belum berproduksi yang bergerak di bidang industri elektronik. PT Sumber Terang membeli sebidang tanah dan dari PKP di daerah Kabupaten Tangerang untuk kemudian dibangun menjadi pabrik. Tanah tersebut akan digunakan sebagai tempat kegiatan usaha dan tidak ditujukan untuk dijualbelikan, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang modal. Oleh karena itu, pajak masukan atas perolehan tanah tersebut dapat dikreditkan oleh PT Sumber Terang. Ini saya lagi contoh ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, guys. Karena hanya memang barang modal yang boleh dikreditkan pajak masukannya. Perolehan dari barang modal pajak masukannya. Oke, PT Dinanta Property adalah PKP yang bergerak di bidang real estate, yaitu jual beli tanah dan bangunan. PT Dinanta Property membeli sebidang tanah di daerah Bogor untuk dibangun perumahan dan kemudian akan dijual kembali. PT Dinanta Property belum berproduksi, sehingga pajak masukan atas perolehan tanah tersebut tidak dapat dikreditkan karena bukan untuk barang modal, tapi untuk dijual kembali berarti berupa persediaan, guys. Apabila PT Dinanta Property pada huruf B telah berproduksi, yaitu telah melakukan penyerahan yang terutang pajak, maka pajak masukan atas perolehan tanah tersebut dapat dikreditkan. Nah, ini ya. Ini waktu belum berproduksi, nah ini telah berproduksi maka boleh dikreditkan semuanya. Tapi kalau belum berproduksi, aturan sebelum Cipta Kerja hanya barang modal saja, guys. Di luar barang modal dan juga jasa tidak dapat dikreditkan. Oke, sekali lagi, ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Apabila PT Dinata Property pada huruf B membeli tanah di daerah Bogor untuk keperluan perumahan karyawan atau tempat peristirahatan, maka pajak masukan atau perolehan tanah tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak terkait dengan kegiatan usaha PKP. Nah, ini juga sama ya. Sekarang juga masih berlaku kalau yang itu. PT Pramesta Propertindo adalah PKP baru dan belum berproduksi yang bergerak di bidang real estate berupa persewaan bangunan. PT Pramesta Propertindo membeli sebidang tanah di wilayah CBD untuk kemudian dibangun gedung perkantoran. Tanah tersebut digunakan sebagai tempat usaha dan tidak bertujuan untuk diperjualbelikan, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang modal. Oleh karena itu, pajak masukan atau perolehan tanah tersebut dapat dikreditkan. Oke. Tadi contoh yang pertama, guys, sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang yang kedua, setelah berlakunya Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. PT Pesona Asri adalah PKP baru yang bergerak di bidang real estate. PT Pesona Asri membeli sebidang tanah dari PKP di Kota Bekasi yang akan dibangun perumahan untuk dijual dalam jangka waktu 2 tahun. Pajak masukan atas perolehan tersebut dapat dikreditkan. PT Luxury adalah PKP yang bergerak di bidang perhotelan dan persewaan bangunan perkantoran. PT Luxury membeli sebidang tanah di wilayah Puncak Bogor untuk membangun hotel. Tanah tersebut digunakan untuk kegiatan usaha dan tidak diperjualbelikan, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang modal. Karena PT Luxury melakukan penjaminan jasa yang tidak termasuk JKP, maka pajak masukan sehubungan dengan penyerahan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, pajak masukan perolehan tanah tersebut tidak dapat dikreditkan karena tanahnya dibangun jadi hotel, guys. Oke, dibangun hotel non JKP, guys, usaha perhotelan. Oke, penutup dengan terbitkannya surat edaran Direktur Jenderal ini, pengenaan PPN atas penyerahan tanah dan pengendalian pajak masukan atau perolehan tanah agar berpedoman pada surat edaran Dirjen Pajak ini. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebaik-baiknya. Dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Maret 2021. Ini menarik nih, guys. Ya, unboxing surat edaran Dirjen Pajak nomor SE28 PJ 2021. Oke, guys. Demikian, guys, unboxing surat edaran Dirjen Pajak nomor SE28 PJ 2021 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan tanah dan pengkreditan pajak masukan atas perolehan tanah. Nantikan video-video rencana berikutnya dan terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share.
Sekali lagi, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.